Halo sahabatku. Selamat datang kembali di Cerita Momo, tempat di mana emosi kita diuji dan kisah-kisah tak terduga akan membuat jantungmu berdebar. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan penuh semangat ya. Sahabatku, pernahkah kamu membayangkan menikah dengan keluarga super kaya? Tapi ternyata kekayaan itu datang bersama kesombongan yang tak tertahankan? Hari ini, kita akan menyelami kisah Dira, yang disambut bukan sebagai menantu, melainkan sebagai budak pribadi oleh ibu mertuanya yang angkuh, pemilik puluhan mobil mewah. Tapi tunggu dulu, siapa sangka, di tengah hinaan itu, sosok sederhana muncul dan menjawab dingin, "Aku ayah dari budak itu." Siapa sebenarnya ayah Dira? Kenapa wajah ibu mertua Dira seketika pucat pasi? Siap-siap menyaksikan plot twist paling epik yang akan mengguncang kursi keluarganya. Sebelum kita masuk ke dalam babak pertama yang penuh ketegangan, jangan lupa like video ini sampai merah. Subscribe channel Cerita Momo, agar kamu tidak ketinggalan setiap babak seru lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasi. Dan yang paling penting, komen di bawah, nama, asal kota, dan ketik, hadir. Ayo, kita mulai bab pertama. Tahan napasmu, sahabatku. Pernikahan Dira dan Kenan seharusnya menjadi puncak dongeng yang indah. Dira, seorang wanita muda dengan kesederhanaan yang membumi dan kecerdasan yang memikat, akhirnya resmi menjadi istri dari Kenan, pewaris tunggal keluarga Chandratama, sebuah dinasti bisnis yang kekayaannya sulit diukur dengan angka biasa. Di hari yang sakral itu, semua mata tertuju pada Dira. Bukan karena gaunnya yang mewah, Dira memilih gaun sederhana yang anggun, tetapi karena kontrasnya dirinya dengan kemegahan yang mengelilingi. Keluarga Kenan terkenal dengan arogansi yang setinggi langit dan kekayaan yang memusingkan. Mereka adalah pemilik sah dari setidaknya 30 mobil mewah yang tersimpan rapi di garasi bawah tanah, mulai dari merek-merek Eropa klasik hingga sport car terbaru. Tak hanya itu, mereka juga mengklaim memiliki 10 unit apartemen mewah di jantung kota, yang mereka anggap hanyalah properti sampingan. Semua kemewahan ini selalu dipamerkan secara terbuka, seolah-olah seluruh dunia harus tunduk pada dominasi finansial mereka. Setelah prosesi akad nikah yang sakral dan resepsi yang glamor namun terasa dingin, Dira dan Kenan memasuki kediaman utama keluarga Chandratama. Ini bukan sekadar rumah, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang angkuh di atas bukit, dikelilingi oleh taman yang sangat luas. Sejak Dira melangkahkan kaki di pintu gerbang utama yang terbuat dari besi tempa emas, ia merasakan aura yang berbeda. Ini adalah aura kekuasaan, keangkuhan, dan pengasingan. Langkah kaki Dira di lantai marmer Italia yang mengilat terasa begitu sunyi. Kenan berjalan di sampingnya, formal dan tegang, lebih terlihat seperti seorang manajer properti yang sedang memamerkan aset daripada seorang suami yang membawa pulang istrinya. Seluruh rumah didominasi oleh warna emas, perak, dan kristal, memberikan kesan glamor yang berlebihan, namun terasa hampa dan tanpa kehangatan. Tak lama setelah mereka tiba, Bu Anggi, ibu mertua Dira, muncul dari tangga besar yang melengkung indah. Bu Anggi adalah personifikasi dari arogansi yang berbalut barang-barang bermerek. Rambutnya disanggul tinggi, gaun sutra yang memeluk tubuhnya dihiasi perhiasan berlian yang berkilauan, membuat Dira seketika merasa seperti debu. Ekspresi Bu Anggi saat melihat Dira sama sekali tidak menyambut. Ada sorot mata tajam yang menilai, mengukur, dan meremehkan. Bu Anggi bahkan tidak repot-repot menyentuh atau memeluk menantu barunya. Ia hanya menganggukkan kepala sekilas, formalitas yang terasa dingin menusuk. "Kenan, ajak istrimu berkeliling. Dia harus tahu di mana letak dapur, ruang cuci, dan semua peralatan kebersihan. Wanita harus tahu tugasnya," kata Bu Anggi dengan nada suara yang meninggi, yang ditujukan ke Kenan, tapi seolah menghantam wajah Dira. Kenan tampak terkejut dengan nada bicara ibunya, tetapi ia hanya menunduk dan berbisik pelan. Dira mengamati interaksi itu. Kenan, pewaris dinasti kaya raya, ternyata hanyalah boneka yang diatur oleh ibunya. Kekayaannya tidak memberinya kebebasan, melainkan sebuah tali kendali yang dipegang erat oleh Bu Anggi. Dira berusaha tersenyum, menunjukkan ketenangan yang ia miliki. Ia menolak ajakan Kenan untuk tur keliling yang merendahkan itu. "Tidak perlu, Kenan. Saya bisa menemukan semua itu sendiri nanti. Kita istirahat saja," jawab Dira lembut, tetapi ada ketegasan di matanya yang membuat Kenan terdiam.
Namun, Bu Anggi tidak membiarkannya lolos. "Oh, tentu saja perlu, Dira. Kamu harus tahu hierarki di rumah ini. Kamu bukan menantu dari keluarga yang setara dengan kami. Kamu dibawa masuk karena Kenan keras kepala. Jadi, setidaknya kamu harus mengerti bahwa kehadiranmu di sini adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani," kata Bu Anggi, penekanannya pada kata melayani, seperti cambuk yang menghantam harga diri Dira. Saat itu juga, Dira menyadari bahwa pernikahannya bukanlah tentang cinta yang mulia, melainkan tentang penerimaan sepihak dari Kenan dan penolakan mentah-mentah dari Bu Anggi. Dira telah masuk ke dalam sangkar emas yang dingin, di mana martabat jauh lebih mahal daripada segala kekayaan yang ada. Beberapa hari pertama pernikahan adalah neraka yang tertata rapi. Dira diperlakukan seperti pembantu bayaran yang tidak bergaji. Ia harus menyiapkan sarapan untuk keluarga besar Chandratama, yang hanya terdiri dari Kenan, Bu Anggi, dan Reno, adik Kenan. Reno tidak lebih baik dari Bu Anggi. Ia adalah pria manja yang selalu menghabiskan uang ayahnya. Ia melihat Dira dengan tatapan jijik dan sering sengaja melempar piring kotor ke lantai marmer agar Dira membersihkannya. Dasar wanita kampung. Lihat, bahkan cara dia memegang serbet saja salah. "Kenan, kenapa kamu tidak mencari wanita yang selevel dengan kita?" ejek Reno suatu pagi di meja makan. Dira hanya diam, membersihkan remah-remah di lantai. Dalam hati, ia berpegangan erat pada satu hal, Kenan memilihnya. Namun, kepercayaan itu mulai goyah ketika Kenan sama sekali tidak membela Dira. Kenan hanya menatap Reno sekilas, lalu membuang muka dan pura-pura sibuk membaca koran bisnisnya. "Aku sudah bilang, Bu Anggi, harusnya Kenan menikahi Lia, putri pemilik bank itu. Lia jauh lebih pantas menjadi bagian dari keluarga kita," kata Reno lagi, menusuk ke inti hati Dira. Dira mendongak, menatap Kenan. Ia mencari secuil pembelaan, sedikit dukungan, atau bahkan tatapan meminta maaf. Tapi, Kenan tidak memberikannya. "Reno, jangan mulai," ujar Kenan lirih, yang terdengar lebih seperti bisikan daripada teguran. Kenan takut pada ibunya dan juga Reno. Kenan hidup di bawah bayang-bayang kekayaan yang membuatnya tidak berdaya. Keesokan harinya, Bu Anggi semakin menjadi-jadi. Ia mengadakan pertemuan informal di ruang tamu mewah, mengundang beberapa sosialita kaya lainnya. Dira diminta untuk menuangkan teh dan menyajikan camilan, mengenakan pakaian yang sudah dipilihkan oleh Bu Anggi, sebuah pakaian sederhana dan norak yang sengaja dipilih untuk merendahkan. "Lihatlah menantu saya," kata Bu Anggi kepada teman-temannya, sambil menunjuk Dira yang sedang membungkuk menuangkan teh. "Dia memang bukan dari kalangan kita, tapi dia cukup gesit untuk melayani. Setidaknya, dia berguna untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang membosankan ini." Teman-teman Bu Anggi tertawa kecil, tawa remeh yang terasa seperti ratusan jarum menusuk kulit Dira. Dira tahu, ini adalah puncak pertunjukan penghinaan yang sengaja disiapkan oleh Bu Anggi. Dira merasa harga dirinya diinjak-injak, bukan hanya oleh keluarga suaminya, tetapi juga di depan orang asing. Malam harinya, Dira duduk sendirian di kamarnya. Kamar yang mewah dengan tempat tidur king size dan pemandangan kota yang menakjubkan. Namun ia merasa tercekik. Ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan kepada sahabat baiknya, "Sita. Aku tidak sanggup lagi, Sit. Aku seperti hidup di neraka yang dilapisi emas. Aku harus melakukan sesuatu," tulis Dira, air matanya menetes di layar ponsel. Sita membalasnya dengan cepat. "Dira, ingat apa kata ayahmu? Jangan pernah tunjukkan kartu as MU sampai mereka merasa sudah menang sepenuhnya. Bersabar, tapi jangan biarkan mereka meremukanmu. Beri mereka waktu untuk mencapai puncak keangkuhan mereka." Pesan dari Sita mengingatkan Dira akan rahasia terbesarnya. Sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun di rumah itu, bahkan oleh Kenan. Dira bukanlah wanita biasa dari keluarga biasa. Ia memang hidup sederhana, tetapi itu adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Dira adalah putri dari Pak Dirman, sosok yang dikenal sebagai pengusaha misterius, yang kekuasaannya meliputi jaringan perusahaan raksasa yang bergerak di bidang investasi dan teknologi, yang selama ini hanya dihormati sebagai bayangan CEO di kalangan pebisnis. Pak Dirman sengaja merahasiakan identitas dan kekayaannya dari Dira dan dari dunia luar. Ia ingin Dira tumbuh dengan kemandirian
dan tanpa keangkuhan yang ditimbulkan oleh harta. Namun, Pak Dirman memberikan satu syarat kepada Dira saat menikah. Jika mereka menghargaimu, tunjukkanlah dirimu yang terbaik. Tapi, jika mereka mulai menghinamu dan memperlakukanmu seperti budak, telepon aku. Aku akan datang dan menunjukkan kepada mereka apa arti harga diri. Dira menghela napas. Kenan masuk ke kamar dan mendekati Dira. Dira, aku minta maaf atas apa yang Ibu dan Reno lakukan. Tapi, tolong, bersabar sebentar. Mereka akan terbiasa, ujar Kenan, mencoba meraih tangan Dira. Dira menarik tangannya, tatapannya dingin. Kenan, kamu harusnya menjadi pelindungku. Tapi kamu bahkan tidak berani menatap ibumu saat ia menghinaku. Kesabaran ada batasnya. Dan aku rasa, batas itu sudah hampir tiba. Kenan kembali terdiam, ia tampak rapuh, bukan arogan. Dira tahu, Kenan juga korban dari sistem keluarga itu. Namun, kelemahan Kenan tidak bisa membenarkan penghinaan yang ia terima. Keesokan harinya, Bu Anggi mengumumkan akan ada jamuan makan malam besar. Jamuan itu bukan untuk merayakan pernikahan Dira, tetapi untuk merayakan ulang tahun Reno. Dira diperintahkan untuk mengurus semua persiapan catering dan dekorasi, dari A sampai Z, sendirian, tanpa bantuan event organizer. Kamu harus membuktikan bahwa kamu pantas berada di rumah ini, Dira. Kerjakan semua sendiri. Kalau ada yang kurang, kamu akan menanggung akibatnya, ancam Bu Anggi saat Dira sedang mencatat daftar belanjaan. Dira mengerjakan semuanya tanpa mengeluh. Ia menggunakan kecerdasan dan kemampuan manajemen yang ia miliki. Pesta ulang tahun Reno berjalan sangat sukses. Makanan lezat, dekorasi indah. Semua tamu memuji. Tetapi, di akhir pesta, saat semua tamu sudah pulang, Bu Anggi mendatangi Dira. Pekerjaanmu lumayan untuk seorang wanita kampung, ujar Bu Anggi dengan senyum sinis. Tapi, kamu lupa satu hal, Dira. Kamu lupa membeli wine kesukaan suamiku. Aku sudah bilang, kamu tidak akan pernah bisa sempurna. Kamu memang hanya pantas menjadi budak. Reno tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata ibunya. Kenan yang berada di dekat mereka menunduk, tak berani menatap istrinya. Di momen itu, di tengah puing-puing sisa pesta mewah itu, kesabaran Dira benar-benar habis. Penghinaan ini adalah titik didihnya. Ia telah melakukan yang terbaik, hanya untuk direndahkan lebih dalam lagi. Dira berdiri tegak, memandang lurus ke arah Bu Anggi, lalu ke Reno, dan terakhir ke Kenan. Baiklah, Bu Anggi. Jika saya budak, maka seorang budak harus memiliki tuannya yang datang untuk menjemputnya. Gumam Dira, kata-kata yang diucapkan sangat pelan, namun mengandung ancaman yang mengerikan. Dira melangkah cepat menuju kamarnya dan mengambil ponselnya. Ia membuka kontak yang selalu ia simpan di urutan teratas. Ia menekan tombol panggil. Telepon itu tersambung dalam 2 dering. Ayah, kata Dira dengan suara bergetar. Tolong, jemput aku. Aku sudah tidak sanggup lagi. Di ujung telepon, suara Pak Dirman terdengar tenang, tetapi memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Tunggu di sana, sayang. Ayah akan datang. Dan mereka akan tahu siapa yang berani menyebut putriku, budak. Dira mengakhiri panggilan. Ia kembali turun, duduk tenang di sofa ruang tamu, menanti kedatangan ayahnya. Ia menunggu saat Bu Anggi dan Reno kembali berkumpul untuk sesi penghinaan berikutnya, sesi yang akan segera diinterupsi oleh kenyataan yang paling mengejutkan dalam hidup mereka. Mereka sudah mencapai puncak keangkuhan mereka. Dan kini, saatnya mereka jatuh. Pintu penghinaan yang mereka buka akan menjadi pintu kehancuran mereka sendiri. Bu Anggi dan Reno kembali ke ruang tamu, siap melanjutkan penghinaan mereka. Lihat, dia masih duduk santai. Kenan, suruh istrimu membersihkan semua sisa makanan itu sekarang. Perintah Bu Anggi. Kenan bergerak ke arah Dira, ragu-ragu. Dira, tolong. Tiba-tiba, suara drum mobil yang sangat halus, tetapi bertenaga, terdengar dari luar gerbang. Ini bukan suara mobil Kenan, mobil Reno, apalagi mobil tamu-tamu biasa. Itu adalah suara yang berbeda, berwibawa, dan menghentak. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu utama. Dira tersenyum tipis. Kurasa, tuanku datang, Bu Anggi.
Bu Anggi mengerutkan kening. Tuanku, omong kosong apa ini? Siapa yang berani datang selarut ini? Dira tidak menjawab. Ia hanya terus menatap pintu utama yang sebentar lagi akan terbuka, membawa serta badai yang telah lama tertidur. Sosok yang akan muncul di balik pintu itu adalah kunci yang akan merobek tabir kesombongan keluarga Chandratama. Ketegangan di ruang tamu megah keluarga Chandratama mencekik. Bu Anggi, Reno, dan Kenan terpaku melihat Dira yang kini duduk tenang, seolah menunggu sebuah pertunjukan yang telah lama ia persiapkan. Dira menatap tajam pintu utama, yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu kehancuran arogansi mereka. Langkah kaki terdengar berat dan tegas di lantai marmer, berdentum seperti genderang perang. Pintu kayu jati berukiran mewah itu terbuka perlahan, dan seorang pria bertubuh tegap, dengan rambut memutih di pelipis, melangkah masuk. Pria itu mengenakan kemeja polos berwarna gelap dan celana bahan yang terlihat biasa saja, tanpa label merek mewah yang biasa dipamerkan oleh keluarga Chandratama. Namun, meskipun penampilannya sederhana, ia membawa aura kekuasaan yang tak terbantahkan, memancarkan ketenangan yang dingin dan otoritas yang mengintimidasi. Pria itu adalah Pak Dirman, ayah Dira. Bu Anggi adalah orang pertama yang bereaksi. Wajahnya yang tegang seketika berubah menjadi jengkel. Ia melihat penampilan Pak Dirman yang terlalu biasa untuk sebuah kediaman semewah itu. "Siapa Anda? Berani sekali masuk tanpa permisi selarut ini," bentak Bu Anggi, suaranya tajam dan dipenuhi nada meremehkan. "Satpam, kenapa Anda membiarkan orang asing masuk?" Reno, yang selalu mengikuti jejak ibunya, tertawa sinis. "Sepertinya ada pengemis yang tersasar, Bu. Mungkin dia mengira ini panti sosial." Pak Dirman tidak bergeming. Matanya yang tajam tertuju langsung pada Bu Anggi. Ada keheningan yang mencekam selama beberapa detik, keheningan yang terasa jauh lebih memekakan daripada bentakan Bu Anggi. Kenan hanya berdiri kaku di belakang ibunya, bingung dengan situasi yang tidak ia mengerti. Dira bangkit dari duduknya dan melangkah anggun menuju Pak Dirman. Di depan tatapan terkejut keluarganya, Dira memeluk ayahnya erat-erat. Pelukan itu adalah satu-satunya kehangatan yang Dira rasakan sejak ia menginjakan kaki di rumah itu. "Ayah," bisik Dira, "lega." "Putriku," jawab Pak Dirman, nada suaranya lembut hanya untuk Dira, namun segera berubah menjadi batu ketika ia menoleh ke arah Bu Anggi. Bu Anggi semakin marah melihat adegan itu. "Oh, jadi ini ayahmu, Dira? Pantas saja. Penampilannya, astaga. Hei, Pak Tua, ini bukan terminal. Cepat pergi sebelum saya panggil keamanan untuk menyeret Anda keluar." Bu Anggi menunjuk ke arah Pak Dirman dengan gestur menghina, jarinya yang dihiasi berlian seolah-olah menggariskan sebuah batas antara dirinya dan pria di depannya. Ia benar-benar telah mencapai puncak keangkuhannya. Pak Dirman, tanpa mengubah ekspresi wajahnya yang dingin, melangkah maju satu langkah. Langkah itu memutus jarak, mengikis kekuasaan Bu Anggi. Pak Dirman menatap Bu Anggi, matanya memancarkan peringatan yang tidak terbantahkan. "Anda tadi bilang apa?" tanya Pak Dirman, suaranya rendah dan mengancam, jauh dari amarah yang meluap-luap, namun justru karena itulah terasa sangat menakutkan. Bu Anggi, didorong oleh arogansi buta, mengulanginya. Ia menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan melontarkan kalimat yang menjadi inti penghinaan Dira. "Saya bilang, pergi, atau Anda akan diseret keluar. Dan saya perlu mengingatkan Anda masuk rumah saya, di mana menantu saya, budak pribadi saya, sedang bertugas," seru Bu Anggi, menekankan kata, "budak pribadi," dengan nada kemenangan. Saat itulah badai meletus. Pak Dirman menghentikan Bu Anggi dengan sebuah kalimat balasan yang menusuk tepat di jantung kesombongan keluarga Chandratama. "Aku ayah dari budak itu," jawab Pak Dirman, suaranya kali ini lantang, bergema di seluruh ruangan luas itu, membuat kristal di lampu gantung bergetar pelan. Keheningan kembali datang, kali ini lebih lama dan lebih dalam. Bu Anggi, Reno, dan Kenan membeku di tempat. Mereka tidak menyangka bahwa orang asing ini akan mengaku sebagai ayah dari Dira, dan dengan bangga menyebut dirinya ayah dari budak. Bu Anggi tersadar dari keterkejutannya, wajahnya merah padam. "Anda bercanda? Kami ini keluarga Chandratama. Kami pemilik 30 mobil dan 10 apartemen.
Siapa Anda berani berbicara seperti itu di rumah saya? Reno menyambar teleponnya, siap menelepon keamanan. Bu, biar saya panggil polisi saja. Namun, Pak Dirman mengabaikan mereka berdua. Ia berjalan perlahan, menyeberangi ruang tamu. Ia berhenti di depan sebuah lukisan besar koleksi Bu Anggi yang sangat dibanggakan. Lukisan yang dibeli dengan harga fantastis. Pak Dirman memandangi lukisan itu sekilas, lalu berbalik. Keluarga Chandratama? Ah, saya ingat. Pemilik pabrik tekstil yang hampir bangkrut 5 tahun lalu, kan? Keterkejutan kedua menghantam Bu Anggi. Bagaimana orang asing ini tahu detail sensitif masa lalu mereka? Bu Anggi langsung panik. Kebangkrutan itu adalah aib yang selalu mereka tutup-tutupi. Mereka berhasil bangkit bukan karena kepintaran mereka, melainkan karena suntikan dana besar dari investor anonim. Jaga bicaramu. Siapa Anda? Bu Anggi mulai kehilangan kendali, suaranya serak. Pak Dirman mengeluarkan sebuah kartu nama dari dompetnya yang terlihat usang. Ia meletakkannya di meja kaca di antara mereka. Kartu nama itu sangat sederhana, hanya bertuliskan satu nama, Dirman, tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama perusahaan. Namun, di sudut bawah terdapat sebuah logo kecil, logo yang sangat Bu Anggi kenali. Logo itu adalah simbol dari Imperium Group, sebuah konsorsium rahasia yang memiliki jejaring bisnis tak terbatas di Asia, perusahaan yang selama ini selalu mereka hormati dan takuti karena pengaruhnya yang mampu menggerakkan pasar modal hanya dengan satu keputusan. Imperium Group adalah salah satu pemegang saham utama di perusahaan tekstil keluarga Chandratama dan merupakan sumber cash flow utama yang menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Bu Anggi membungkuk untuk melihat kartu nama itu. Matanya melebar, tubuhnya mulai gemetar. Wajahnya, yang biasanya merah karena amarah dan keangkuhan, seketika berubah pucat pasi, seperti kertas yang kehabisan tinta. Imperium Group? Tidak mungkin, gumam Bu Anggi. Suaranya nyaris tak terdengar. Reno, yang ikut melihat kartu nama itu, langsung menjatuhkan ponselnya. Ia tahu logo itu. Logo itu dipajang di papan pengumuman perusahaan mereka dengan tulisan tebal, "Jangan pernah mengusik pemilik logo ini." Bu Anggi mencoba menahan diri, tetapi ingatannya berputar cepat. Ia teringat pada sebuah pertemuan rahasia bertahun-tahun lalu, di mana suaminya, Ayah Kenan, yang kini sudah meninggal, pernah menunjukkan foto seorang pria yang disebut bayangan CEO dari Imperium Group. Pria itu menolak untuk difoto dan selalu menghindari sorotan media. Foto lama itu tidak jelas, tetapi siluet wajah dan tatapan mata pria itu sangat mirip dengan pria yang kini berdiri di depannya, Ayah Dira. Bu Anggi kini tahu. Pria sederhana di depannya ini bukanlah orang biasa, bukan pengemis, melainkan sosok yang memegang kendali atas urat nadi keuangan keluarga mereka. Anda Pak Dirman? Tanya Bu Anggi, kali ini nadanya berubah 180 derajat. Tidak ada lagi keangkuhan, yang ada hanyalah ketakutan yang mendalam. Ia menjatuhkan diri, nyaris berlutut, mencoba meraih tangan Pak Dirman yang ia hina beberapa detik sebelumnya. Pak Dirman menarik tangannya, menjauh dari Bu Anggi. Ya, saya Dirman. Ayah dari putri yang Anda sebut, budak pribadi, itu. Kenan, yang selama ini hanya diam, akhirnya berani bersuara. Ia berjalan maju dengan wajah yang dipenuhi keterkejutan dan rasa malu. Ayah, Dira? Tapi kenapa? Kenapa Dira tidak pernah bilang? Karena kami memilih untuk hidup sederhana. Kenan, jawab Dira, suaranya tenang. Kami ingin tahu, siapa yang akan menghargai Dira karena dirinya sendiri, dan siapa yang hanya tertarik pada nama dan kekayaan. Pak Dirman memotong. Ia tidak ingin berlama-lama dengan basa-basi. Tujuannya adalah melindungi putrinya dan memberikan pelajaran. Bu Anggi, dengarkan saya baik-baik, kata Pak Dirman, suaranya kini kembali tenang, namun setiap katanya terasa seperti palu yang menghantam. Keluarga Chandratama hidup hari ini karena dana dari Imperium Group. Kalian memamerkan 30 mobil dan 10 apartemen. Tapi tahukah Anda, kekayaan yang Anda sombongkan itu hanyalah sebagian kecil dari modal yang kami kelola? Mobil-mobil itu, apartemen itu, semuanya bisa saya beli tunai hanya dengan keuntungan harian salah satu perusahaan kecil saya. Bu Anggi terisak, rasa malu dan takut bercampur menjadi satu. Kekalahan ini terlalu telak.
Semua keangkuhan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap mata. Reno, yang tadinya siap memanggil polisi, kini menundukkan kepala. Ia menyadari bahwa ia baru saja menghina putri dari orang yang bisa membuatnya kembali menjadi pengemis jalanan dalam semalam. Saya tidak peduli dengan kekayaan Anda, Bu Anggi, lanjut Pak Dirman. Saya hanya peduli pada martabat putri saya. Selama ini saya diam, membiarkan Dira beradaptasi. Tapi hari ini, Anda melewati batas. Anda menyebut putri saya budak. Maafkan saya, Pak Dirman. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Bu Anggi memohon, air mata buayanya mengalir deras. Ia sudah membayangkan semua asetnya disita, semua kontrak bisnis dibatalkan, dan nama baiknya hancur. Pak Dirman mengabaikan permohonan itu. Ia menoleh ke Kenan. Kenan, kamu harus memilih. Kamu memilih ibumu dan semua kekayaan semu ini, atau kamu memilih istrimu, Dira. Jika kamu memilih ibumu, maka hari ini juga, kami akan menarik semua investasi. Perusahaanmu akan bangkrut, semua asetmu akan disita oleh bank yang saya kenal baik pemiliknya, dan kamu akan kembali ke titik nol, kata Pak Dirman, suaranya tanpa belas kasihan. Kenan terpaku. Ia menatap ibunya yang menangis ketakutan, lalu menatap Dira yang berdiri tegak di samping ayahnya. Kenan menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya karena kelemahan dan ketakutannya sendiri. Saya memilih Dira, jawab Kenan, suaranya serak. Ia melangkah mendekati Dira. Dira, saya tahu saya pengecut, tapi saya sungguh mencintaimu. Tolong, jangan tinggalkan aku. Dira menatap mata Kenan. Ia melihat kejujuran, tetapi juga melihat kelemahan yang terlalu besar. Dira tahu, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang harus ia tentukan sendiri. Ia menoleh ke Pak Dirman. Ayah, aku sudah membuat keputusanku. Dira kembali menatap Bu Anggi, Reno, dan Kenan. Aku bukan budak kalian. Aku putri dari orang yang bisa membeli dan menjual semua kesombongan kalian dalam 1 menit, kata Dira tegas. Dan karena kalian telah melukai harga diriku, aku akan pergi. Dan aku tidak akan pergi sendirian. Kehadiran Pak Dirman telah mengubah ruang tamu megah itu menjadi arena persidangan yang dingin. Udara yang semula dipenuhi arogansi Bu Anggi kini sesak dengan ketakutan. Setelah Dira menyatakan bahwa ia akan pergi dan tidak sendirian, sorot mata Bu Anggi, Reno, dan Kenan tertuju padanya. Mereka menanti langkah Dira selanjutnya, langkah yang akan menentukan nasib kekaisaran palsu mereka. Kamu tidak bisa pergi, Dira. Kenan adalah suamimu. Kami adalah keluarga. Bu Anggi memohon, suaranya parau, melupakan sejenak puluhan mobil mewah dan apartemen yang ia banggakan. Martabatnya sudah hancur, dan kini ia berjuang mempertahankan kekayaannya. Keluarga? Dira membalas, suaranya tenang namun menusuk. Keluarga tidak menghina. Keluarga tidak memperlakukan orang lain seperti budak. Bu Anggi, Anda telah membeli kehancuran Anda sendiri dengan setiap kata hinaan yang Anda lontarkan padaku. Dira kemudian menoleh ke Pak Dirman. Ayah, tolong urus semua yang harus diurus. Aku hanya ingin keluar dari rumah ini secepatnya. Pak Dirman mengangguk. Ia tidak perlu berbicara banyak. Kehadirannya sudah lebih dari cukup. Pak Dirman mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Ia berbicara dengan bahasa yang formal dan kode-kode bisnis yang hanya dipahami oleh orang-orang di lingkaran elit. Ya, tarik semua support dari PT Chandra Tama. Beri mereka waktu 24 jam untuk melunasi semua utang obligasi yang jatuh tempo hari ini. Ya, termasuk semua dana kelolaan di properti-properti yang disewakan atas nama Bu Anggi. Mulai sekarang, perintah Pak Dirman, suaranya datar dan final. Mendengar kata-kata itu, Bu Anggi menjerit tertahan. Reno tersentak, wajahnya semakin pucat. Mereka tahu betul apa artinya, tarik semua support. Itu berarti keran uang yang selama ini mengalir deras, yang membuat mereka mampu membeli dan menyombongkan puluhan mobil dan apartemen, akan ditutup total. Utang-utang yang selama ini mereka abaikan karena yakin akan ada dana talangan dari Imperium Group, kini akan jatuh tempo dalam 1 hari. Tidak. Pak Dirman, jangan. Kenan, lakukan sesuatu. Kamu suaminya,
bujuk istrimu. Bu Anggi histeris, beralih menyerang Kenan. Kenan yang semula berdiri kaku, tiba-tiba ambruk di sofa. Ia memegang kepalanya, seolah baru menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati selama ini adalah ilusi, gelembung yang kini pecah. Dira, please jangan lakukan ini. Aku akan berubah. Aku akan lindungi kamu. Aku minta maaf. Aku akan bilang ke ibu untuk minta maaf padamu. Kenan memohon. Dira menatap Kenan dengan rasa kasihan yang tulus. Kenan, permintaan maafmu tulus. Aku tahu itu. Tapi sudah terlambat. Pengkhianatan terbesar bukanlah dari ibumu, melainkan dari dirimu sendiri yang membiarkan aku diinjak-injak. Kamu hanya ingin melindungiku setelah kamu tahu siapa ayahku. Dan itu bukan cinta sejati. Itu hanyalah ketakutan akan kehilangan kekayaan. Bu Anggi, dalam keputusasaannya, berlari ke arah Dira. Kamu wanita licik. Kamu berpura-pura miskin. Kamu merusak hidup anakku. Sebelum Bu Anggi berhasil meraih Dira, Pak Dirman bergerak cepat, menghalangi. Jaga jarak Anda dari putri saya, Bu Anggi. Keputusan sudah dibuat. Dan saya tidak menerima negosiasi dari orang yang tidak punya martabat. Bu Anggi mundur, terhuyung-huyung. Ia menoleh ke Reno. Reno, cepat telepon Tuan Hartono. Bilang padanya jangan berani-berani menarik dana dari saham kita. Kita masih punya aset lain. Reno dengan tangan gemetar menelepon kontak bisnis penting mereka. Namun, hasilnya nihil. Bu, tidak ada yang angkat. Semuanya sibuk, kata Reno, suaranya putus asa. Kekacauan benar-benar terjadi. Keluarga yang baru beberapa jam lalu tertawa angkuh dan menghina Dira, kini terperosok dalam kepanikan yang memalukan. Mereka berlarian mencari dokumen, menelepon orang-orang penting yang kini seolah lenyap dari peredaran, dan saling menyalahkan. Pak Dirman dan Dira berdiri di tengah kekacauan itu dengan tenang, seperti dua pilar yang tak tergoyahkan. Ayah, aku mau kita pergi dari sini sekarang. Aku tidak tahan lagi dengan aura rumah ini, pinta Dira. Tentu, jawab Pak Dirman. Ia memanggil pengawalnya yang berada di luar. Dira sempat berbalik dan melihat ke arah Reno. Reno terlihat sedang memohon dengan Kenan, sementara Bu Anggi sibuk menangis di pojok ruangan sambil memegang tas Hermesnya. Reno, aku harap kamu bisa belajar dari semua ini. Bahwa kekayaan sejati bukanlah 30 mobil atau 10 apartemen, tapi bagaimana kamu memperlakukan orang lain, ujar Dira, kata-kata perpisahan yang dingin. Reno tidak menjawab. Ia hanya menatap Dira dengan kebencian dan rasa takut yang mendalam. Dira tidak membawa apa-apa, kecuali ponselnya dan pakaian yang melekat di tubuh. Ia tidak butuh perhiasan mahal atau gaun-gaun pemberian Kenan. Ia meninggalkan semua kemewahan palsu itu tanpa penyesalan. Pak Dirman dan Dira melangkah keluar dari istana emas itu. Di depan pintu, sudah menunggu sebuah mobil sedan hitam yang terlihat standar. Namun Dira tahu, mobil itu adalah mobil anti peluru dengan tingkat keamanan tertinggi. Saat mobil itu bergerak menjauh, Dira melihat ke belakang. Bu Anggi dan Kenan berdiri di ambang pintu, menatap kepergian mereka dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Kemana kita akan pergi, yah? Tanya Dira, merasa lega namun juga sedih karena pernikahannya berakhir tragis. Ke tempat yang seharusnya. Rumah yang sesungguhnya. Dan setelah itu, kita akan bertemu dengan Pak Surya, jawab Pak Dirman. Pak Surya adalah nama yang sangat Dira kenal. Dia adalah kepala penasihat hukum dan pengacara paling disegani di bawah Imperium Group. Dira tahu, pertemuan dengan Pak Surya berarti mereka akan segera mengurus perceraian dan menghancurkan semua ikatan bisnis keluarga Chandratama dengan rapi dan tanpa celah. Sementara itu, di dalam rumah Chandratama, keadaan semakin tidak terkontrol. Pagi hari berikutnya, Bu Anggi menerima 2 surat resmi yang datang hampir bersamaan. Surat pertama berasal dari kantor hukum Pak Surya, yang secara resmi menyampaikan gugatan cerai dari Dira dan pernyataan bahwa Dira menolak semua tuntutan harta Gonogini. Dia menolak harta Gonogini? Hahaha. Wanita bodoh. Kenan, dia tidak mengambil sepeser pun dari kita. Bu Anggi sempat tertawa histeris, mengira itu adalah kabar baik, bahwa mereka tidak akan kehilangan apa-apa. Namun, tawanya terhenti oleh surat kedua. Surat itu datang dari Ban Investasi,
menyatakan bahwa seluruh aset perusahaan Chandratama yang diagunkan kepada bank, termasuk 3 unit apartemen mewah dan 7 mobil koleksi mereka, telah disita efektif pada hari itu juga karena gagal bayar obligasi yang jatuh tempo 24 jam setelah Pak Dirman memberi perintah penarikan support. Tidak mungkin, teriak Bu Anggi, menjatuhkan surat itu. Reno yang baru bangun tidur dan masih linglung, melihat surat itu. Apa yang terjadi, Bu? Kenapa ada penyitaan? Ini semua ulah wanita itu. Dira, dia bukan hanya pergi, dia menghancurkan kita. Dia tahu semua kelemahan keuangan kita. Bu Anggi menangis meraung-raung, kini menyadari bahwa penolakan Dira atas harta Gonogini bukanlah kebodohan, melainkan sebuah deklarasi perang yang elegan. Dira tidak perlu merebut harta mereka. Dira bisa menghancurkan sumber harta mereka. Kekacauan terus berlanjut sepanjang hari. Telepon dari kolega Kenan, dari kepala pabrik, dari manajer bank, semua mengabarkan hal yang sama, kejatuhan finansial yang cepat dan brutal. Kenan yang menyaksikan kehancuran ini dari dekat, akhirnya berhadapan dengan ibunya. Ibu, ini semua karena ibu. Karena keangkuhan ibu. Ayah Dira sudah memperingatkan, tapi ibu terus saja menghina Dira. Sekarang, kita kehilangan segalanya. Tidak hanya 3 mobil dan 3 apartemen, Bu. Pabrik kita, saham kita, semua anjlok. Kenan membentak ibunya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Bu Anggi menampar Kenan. Kamu bodoh. Seharusnya kamu mengendalikan istrimu. Seharusnya kamu yang menahannya. Sekarang kita akan jadi apa? Kita akan jadi gembel. Reno yang panik, berlari ke garasi bawah tanah, memeriksa koleksi mobil mewah mereka. Ternyata, mobil-mobil yang diagunkan oleh bank sudah dipasangi stiker penyitaan. 7 dari 30 mobil yang mereka sombongkan telah disita. Reno kembali ke rumah dengan wajah penuh air mata. Bu, mobil sport merahku, mobil favoritku, sudah ditempel stiker penyitaan. Situasi berubah drastis. Keluarga yang semalam suntuk menyombongkan kekayaan mereka, kini hidup dalam ketakutan akan kehilangan segalanya. Sementara itu, Dira sudah berada di kediaman rahasia ayahnya, sebuah villa yang terletak di pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat itu sederhana, namun memiliki keamanan berlapis dan teknologi canggih. Dira bertemu dengan Pak Surya, pengacara ayahnya. Pak Surya menjelaskan semua langkah hukum yang sudah diambil untuk memastikan Dira bebas sepenuhnya dari segala ikatan dengan keluarga Chandratama. Nona Dira, dengan penolakan Anda atas harta Gonogini, kita mempercepat proses perceraian. Dan dengan langkah cepat Pak Dirman menarik semua investasi, kita memberi mereka pelajaran yang setimpal. Mereka akan hancur, bukan karena Anda menginginkan uang mereka, tapi karena mereka menghina Anda. Jelas Pak Surya. Dira menghela napas. Aku hanya ingin keadilan, Pak Surya. Dan aku ingin membuktikan kepada mereka bahwa martabat jauh lebih berharga daripada semua mobil dan apartemen yang mereka miliki. Malam itu, Dira tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam pernikahan singkatnya. Ia tidak lagi mendengar bentakan Bu Anggi, tidak lagi mencium aroma parfum mewah yang memualkan, dan tidak lagi merasakan tatapan meremehkan. Di luar, Pak Dirman sedang menyusun strategi baru. Surya, pastikan kekalahan mereka tidak total. Biarkan mereka punya sedikit sisa, cukup untuk mereka memulai hidup baru. Tapi jangan biarkan mereka kembali ke titik semula dengan mudah. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Perintah Pak Dirman kepada Pak Surya. Pak Dirman tidak ingin membalas dendam secara brutal. Ia ingin memberikan pelajaran yang mendalam tentang kerendahan hati dan pentingnya martabat. Dan kini, babak pertama dari kehancuran itu telah selesai. Kekacauan di rumah keluarga Chandratama telah mencapai titik stabil yang menyakitkan. 3 hari setelah kepergian Dira dan intervensi brutal dari Pak Dirman, Bu Anggi dan Reno harus menerima kenyataan bahwa 7 mobil mewah dan 3 apartemen andalan mereka telah resmi disita. Rumah besar mereka terasa sunyi, dingin, dan aura kekalahan menggantung di udara. Bu Anggi, yang biasanya disibukkan dengan undangan sosialita dan perawatan kecantikan, kini hanya bisa mondar-mandir di ruang tamu, memegang segelas air dingin dan menangis sesekali. Kenan menjadi sosok yang paling hancur. Ia tidak hanya kehilangan Dira, tetapi juga kehilangan kendali atas perusahaannya. Saham PT Chandratama anjlok,
dan dewan direksi yang mayoritas dikendalikan oleh investor lama, kini mulai mengadakan rapat darurat untuk melengsarkan Kenan sebagai CEO. Kenan duduk di kantornya, menatap kosong tumpukan dokumen utang yang kini menjadi warisan pahit dari kesombongan ibunya. Ini semua tidak adil, teriak Bu Anggi suatu sore kepada Kenan dan Reno, yang sedang mencoba mencari solusi dari tumpukan tagihan. Wanita itu, Dira, dia pasti sengaja. Dia merencanakan semua ini. Kita harus mendapatkan dia kembali, Kenan. Ibu, Dira sudah mengajukan gugatan cerai. Dan kita berhadapan dengan Pak Dirman. Kita tidak bisa melakukan apa-apa secara hukum, jawab Kenan, suaranya lemah dan penuh keputusasaan. Hukum bisa diakali. Dengarkan Ibu, Bu Anggi berkata, matanya menyala dengan harapan palsu. Dira menolak harta Gonogini, kan? Itu berarti dia masih peduli padamu, Kenan. Dia hanya ingin kita memohon. Kita harus berpura-pura jatuh miskin, Kenan. Kita harus menunjukkan penyesalan yang mendalam. Kita harus memanggilnya kembali, mengatakan bahwa kita sudah berubah, dan memintanya membatalkan perceraian. Reno setuju dengan ide licik itu. Ya, Kenan. Cepat datangi dia. Minta maaf. Berlututlah, katakan bahwa kamu akan memilih dia. Setelah dia kembali, kita bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan support ayahnya lagi. Begitu bisnis kita aman, kita bisa membuangnya. Kenan mendengarkan rencana busuk itu dengan hati yang berat. Sebagian dirinya memang masih mencintai Dira, tetapi sebagian besar dirinya didorong oleh naluri bertahan hidup yang egois. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar dari jurang kehancuran ini adalah melalui Dira. Ia harus mendapatkan kembali Dira dan ayahnya. Kenan mencoba menghubungi Dira, tetapi nomor Dira telah diganti. Ia mencoba menghubungi Pak Dirman, tetapi hanya tersambung ke operator. Akhirnya, Kenan memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih dramatis. Pagi itu, Kenan pergi ke kantor hukum Pak Surya. Ia sengaja menunggu di lobi dan meminta bertemu dengan Dira. Tentu saja, permintaannya ditolak mentah-mentah oleh asisten Pak Surya. Kenan tidak menyerah. Ia duduk di lobi selama berjam-jam, menunggu, berharap Dira akan muncul. Sementara itu, Dira berada di sebuah kompleks kantor modern milik Imperium Group, yang sangat dirahasiakan lokasinya. Ia tidak hanya menyembunyikan diri, tetapi juga memulai pekerjaan barunya. Dira, dengan kecerdasan dan gelarnya di bidang manajemen keuangan, mulai bekerja di bawah pengawasan langsung Pak Dirman. Ini adalah pertama kalinya Dira benar-benar melihat skala bisnis ayahnya. Ayah, kenapa kita harus menyembunyikan kekayaan sebesar ini? Bukankah itu akan memudahkan kita untuk bersaing? Tanya Dira suatu sore, saat mereka sedang meninjau laporan keuangan. Pak Dirman tersenyum. Kekuatan sejati bukan pada apa yang kamu pamerkan, Dira. Kekuatan sejati adalah apa yang kamu sembunyikan. Kekayaan yang kami miliki adalah kekayaan senyap. Ia tidak menciptakan musuh yang iri, tetapi menciptakan rasa hormat yang mendalam. Dan yang paling penting, ayah ingin kamu, putriku, tumbuh tanpa parasit yang hanya mendekat karena uang. Dira mengerti. Kata-kata ayahnya menampar keras gambaran keluarga Kenan yang sombong. Dira kemudian mendapatkan laporan dari Pak Surya, bahwa Kenan mencoba menemuinya di kantor. Nona Dira, Kenan mencoba drama simpati. Dia duduk di lobi selama 5 jam, berharap Anda melihatnya dan tergerak. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Pak Surya melalui telepon. Dira tersenyum dingin. Ia tahu Kenan hanya menjalankan rencana licik Bu Anggi. Pak Surya, tolong kirimkan Kenan sebuah bungkusan. Isinya surat resmi dari saya, kata Dira. Bungkusan itu berisi 2 hal. Yang pertama adalah salinan surat gugatan cerai yang disahkan, dan yang kedua adalah sebuah tiket pesawat sekali jalan dengan tujuan ke luar negeri, ke negara tetangga yang biaya hidupnya sangat rendah. Surat dari Dira berbunyi, Kenan, kamu membutuhkan awal yang baru, jauh dari bayang-bayang ibumu dan harta semu ini. Pergilah, cari pekerjaan yang jujur, dan hiduplah tanpa kemewahan yang merusakmu. Setelah kamu membuktikan diri, barulah kita bisa bicara. Tiket ini adalah satu-satunya pemberian yang aku berikan, agar kamu punya kesempatan untuk berubah. Kenan menerima bungkusan itu dan merasa hancur. Dira tidak hanya menolak, tetapi juga memberinya sedekah berupa tiket pesawat,
seolah-olah mengusirnya dari kehidupannya dan dari negaranya. Ia kembali ke rumah dengan putus asa. Bagaimana, Kenan? Bagaimana? Apakah Dira tergerak? Tanya Bu Anggi, cemas. Kenan melempar bungkusan itu ke meja. Bu Anggi membuka dan melihat isinya. Tiket pesawat? Dia mengusirmu, Kenan. Wanita itu benar-benar kejam. Jerit Bu Anggi. Dia tidak kejam, Bu. Dia hanya adil. Jawab Kenan, yang mulai sadar bahwa Dira adalah satu-satunya orang yang pernah bersikap jujur padanya. Melihat Kenan yang mulai goyah, Bu Anggi mengambil langkah ekstrim. Ia dan Reno membuat skenario drama yang lebih besar. Mereka memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua Dira, yang mereka yakini sebagai rumah sederhana di pinggiran kota. Mereka berencana untuk menangis, berlutut, dan memohon di depan tetangga-tetangga Dira, memaksa Dira keluar dan menarik gugatan cerai. Bu Anggi dan Reno mengenakan pakaian lusuh, sengaja tidak mandi, dan membawa tas belanjaan kumal. Mereka ingin terlihat seperti orang-orang malang yang kehilangan segalanya. Reno, ingat, begitu kita sampai, kita harus menangis. Katakan pada semua tetangga bahwa Dira menantu durhaka yang tega menghancurkan suaminya sendiri. Perintah Bu Anggi. Mereka mendatangi alamat lama Dira, sebuah rumah kecil yang memang ditinggali Dira sebelum menikah. Namun, yang mereka temui hanyalah keramaian. Rumah itu telah dibeli oleh Pak Dirman sebulan sebelum pernikahan dan kini diubah menjadi pusat bantuan sosial dan pelatihan keterampilan untuk wanita kurang mampu, yang dikelola oleh Sita, sahabat Dira. Bu Anggi dan Reno terkejut. Sita. Mana Dira? Mana orang tuanya? Tanya Bu Anggi, wajahnya bingung. Sita menatap Bu Anggi dan Reno dengan senyum sinis. Oh, Anda Bu Anggi dan Reno? Dira? Dia sedang sibuk mengelola miliaran dana di Imperium Group. Anda ingin bertemu? Silakan buat janji, tapi jadwalnya padat. Sita melihat penampilan mereka yang lusuh. Saya dengar kalian sedang kesulitan. Mau mencoba mendaftar di program pelatihan kami? Di sini kami mengajarkan martabat dan keterampilan, hal yang sepertinya sangat kalian butuhkan. Pukulan ini lebih keras daripada penyitaan mobil. Rencana drama mereka gagal total. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan simpati Dira, tetapi juga dipermalukan di depan umum. Bu Anggi dan Reno kembali ke rumah dengan tangan kosong dan hati yang semakin hancur. Kenan menatap mereka, menggelengkan kepala. Dira tahu, Bu. Dia tahu semua rencana kita. Kita sudah mencapai titik di mana ayahnya tidak akan membiarkan kita mendekat lagi, kata Kenan. Bu Anggi, dalam keputusasaan yang ekstrim, mulai menghubungi wartawan infotainment yang selama ini menjadi corong kesombongannya. Ia ingin mengubah opini publik. Bu Anggi memberikan wawancara yang penuh drama air mata, menuduh Dira sebagai wanita ular yang menyembunyikan identitas aslinya hanya untuk menjebak putranya. Dia menghancurkan anak saya. Dia berpura-pura miskin. Dia mencintai uang kami, bukan anak saya. Tolong, kembalikan Dira ke anak saya. Tangis Bu Anggi di depan kamera, berharap simpati publik akan memaksa Dira mundur. Pak Dirman dan Dira melihat tayangan itu di kantor. Ayah, Bu Anggi sudah keterlaluan. Dia menggunakan media untuk memutarbalikkan fakta, kata Dira, marah. Tentu saja. Tapi, ingat, Dira, media adalah pedang bermata dua. Biarkan dia menggunakan pedang itu. Dan kita akan menggunakan fakta untuk memenggal pedangnya, jawab Pak Dirman. Pak Dirman memerintahkan tim media Imperium Group untuk merilis pernyataan resmi yang sangat singkat. Pernyataan itu hanya berisi satu kalimat. Kami, Imperium Group, menyayangkan adanya fitnah yang ditujukan kepada putri kami, Dira, oleh Bu Anggi, seorang mantan mertua yang perusahaannya saat ini sedang diselidiki atas kasus penggelapan pajak dan penyalahgunaan dana investor. Semua bukti telah diserahkan kepada pihak berwenang. Pernyataan itu tidak membahas pernikahan Dira, tidak membahas mobil atau apartemen. Hanya satu kalimat singkat yang mengubah fokus publik dari drama perceraian menjadi kejahatan finansial yang dilakukan oleh keluarga Chandratama. Dampaknya luar biasa. Seketika, Bu Anggi, Reno, dan Kenan menjadi buronan media. Mereka bukan lagi keluarga kaya yang tertindas, tetapi pelaku kriminal yang tengah diselidiki. Rumah mewah mereka dikepung wartawan dan polisi.
Kenan akhirnya menyadari bahwa semua yang mereka lakukan, termasuk rencana licik Bu Anggi, hanya mempercepat kehancuran mereka. Kenan menatap ibunya, yang kini bersembunyi di kamar sambil terus menangis. "Bu, kita harus menyerah. Dira dan ayahnya tidak bisa dilawan. Mereka tidak bermain dengan uang, mereka bermain dengan sistem," kata Kenan. Bu Anggi menolak. "Tidak. Aku tidak akan menyerah. Kita harus mencari celah hukum. Masih ada satu cara." Bu Anggi memiliki ide baru. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kembali Dira, mereka harus memastikan bahwa Dira tidak akan bisa bahagia. Bu Anggi meminta Reno untuk mencari tahu siapa Sita, sahabat Dira, dan mencari semua kelemahan Sita. Bu Anggi percaya bahwa Sita adalah kunci yang bisa digunakan untuk memeras Dira. Dira, yang kini fokus pada pekerjaannya, merasa sedikit lega. Ia sudah mengambil alih kendali hidupnya. Namun, ia tahu, pertempuran belum sepenuhnya usai. Bu Anggi tidak akan menyerah dengan mudah. Keluarga Chandratama kini hidup dalam isolasi total. Rumah mewah mereka yang tadinya merupakan simbol kesombongan, kini terasa seperti penjara. Wartawan masih berkumpul di luar, dan penyelidikan penggelapan pajak yang diumumkan Pak Dirman melalui media membuat mereka tidak bisa kemana-mana. Bu Anggi, yang panik dan tertekan, menolak untuk menyerah pada takdir kejatuhannya. Kenan semakin pasrah, tetapi Reno, didorong oleh kebencian, menjadi kaki tangan yang sempurna untuk rencana jahat Bu Anggi berikutnya. "Reno, kamu harus bergerak cepat. Kita tidak bisa membiarkan wanita itu hidup tenang," desis Bu Anggi, wajahnya terlihat mengerikan karena kurang tidur dan stres. "Aku tahu. Dia pasti punya kelemahan. Semua orang punya kelemahan, dan kelemahannya pasti temannya, si Sita itu." Reno menerima perintah itu dengan antusias. Ia menganggap ini sebagai kesempatan terakhir untuk membalas dendam pada Dira. Dengan menggunakan sisa-sisa koneksi lamanya, Reno berhasil mendapatkan informasi pribadi Sita. Ia mengetahui bahwa Sita mengelola sebuah toko bunga kecil yang sangat dicintainya, warisan dari mendiang ibunya, dan toko itu adalah satu-satunya sumber penghidupan Sita. Reno menyusun rencana yang licik dan pengecut. Ia tidak berani berhadapan langsung dengan Dira atau Pak Dirman, jadi ia memilih untuk menyerang dari belakang. Rencana Bu Anggi dan Reno adalah menciptakan masalah besar bagi toko bunga Sita, membuatnya bangkrut, dan kemudian menggunakan Sita sebagai sandera emosional untuk memeras Dira. Malam harinya, Reno menyelinap keluar rumah. Ia menyewa beberapa preman bayaran dengan uang tunai terakhir yang ia miliki. Misinya, menghancurkan toko bunga Sita secara diam-diam. Tepat saat toko Sita tutup, para preman itu beraksi. Mereka merusak instalasi listrik, memecahkan kaca jendela, dan menghamburkan stok bunga segar Sita yang baru saja datang. Ini bukanlah perampokan biasa, melainkan serangan terencana yang bertujuan untuk melumpuhkan bisnis kecil itu. Keesokan paginya, Sita terkejut melihat toko bunganya berantakan total. Ia menangis histeris. Bisnis itu adalah segalanya baginya. Ia segera menelepon Dira. Dira sedang berada di kantornya saat menerima kabar itu. Mendengar suara Sita yang menangis, Dira seketika dipenuhi amarah. Amarah itu bukan ditujukan pada kerugian finansial, tetapi pada upaya jahat Bu Anggi yang menyentuh orang yang ia sayangi. Dira tahu ini pasti ulah Bu Anggi atau Reno. Hanya mereka yang punya motif sekeji itu. "Sita, tenang. Jangan sentuh apapun. Aku akan mengirim seseorang sekarang," perintah Dira, suaranya dingin dan penuh janji pembalasan. Dira segera memanggil Pak Surya. "Pak Surya, tolong kirim tim keamanan terbaik ke toko Sita. Cari setiap sidik jari, setiap petunjuk, dan periksa CCTV di sekitar lokasi. Pastikan pelakunya tertangkap dan dihukum seberat-beratnya. Dan kirimkan tim renovasi untuk memperbaiki toko Sita dalam waktu 24 jam. Tak hanya itu, Dira juga menelepon Pak Dirman. "Ayah, Bu Anggi sudah melewati batas. Dia menyerang Sita. Aku ingin ayah memberikan pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan." Pak Dirman, yang sangat menyayangi Dira, merasa amarah yang sama. Ia tahu, menyerang orang yang dicintai Dira adalah kesalahan fatal. "Dira, kali ini ayah akan bertindak lebih jauh. Bukan hanya penarikan investasi, tapi pengamanan penuh," kata Pak Dirman.
Pak Dirman segera memerintahkan tim keamanannya untuk melacak preman yang disewa Reno. Dalam hitungan jam, tim elit Pak Dirman berhasil menangkap para preman itu. Dengan intimidasi yang efektif dan tawaran imbalan yang menggoda, para preman itu dengan cepat mengakui bahwa mereka disewa oleh Reno Chandratama. Bukti rekaman percakapan dan transfer uang pun didapatkan. Di sisi lain, Bu Anggi dan Reno merasa senang. Bu, toko bunga itu pasti hancur total. Sita pasti menangis darah. Sekarang kita bisa menekan Dira. Coba hubungi dia lagi, kata Reno, merasa menang. Bu Anggi mencoba menghubungi Dira menggunakan nomor asing, dan kali ini, Dira mengangkatnya. Halo, Dira. Kudengar temanmu sedang mendapat masalah. Toko bunganya kasihan sekali. Bu Anggi berkata dengan nada mencibir, penuh kepuasan jahat. Bu Anggi, apa maumu? Tanya Dira, suaranya tenang. Mudah saja. Batalkan gugatan cerai. Suruh ayahmu mengembalikan semua investasi kami. Atau, kau tahu apa yang akan terjadi pada toko temanmu itu selanjutnya? Ancam Bu Anggi. Ancaman yang lucu, Bu Anggi, jawab Dira. Anda mengira ini adalah drama murahan di mana Anda bisa mengendalikan saya dengan ancaman kekerasan? Anda salah besar. Tepat saat Bu Anggi hendak melanjutkan ancamannya, bel rumah mewah keluarga Chandratama berbunyi nyaring. Bu Anggi mengakhiri panggilan dengan bingung dan berjalan ke pintu. Yang ia lihat bukanlah wartawan, melainkan seorang perwira polisi senior yang didampingi oleh beberapa petugas, dan di belakang mereka berdiri Pak Surya. Kami datang untuk Kenan Chandratama dan Reno Chandratama, kata perwira polisi itu dengan nada resmi. Atas tuduhan keterlibatan dalam kasus perusakan properti dan pengancaman. Wajah Bu Anggi kembali pucat pasi. Kali ini, kepucatannya lebih parah dari sebelumnya. Ia tidak menyangka Dira akan bereaksi secepat dan seakurat itu. Apa maksud Anda? Ini tidak mungkin. Ini fitnah, teriak Bu Anggi. Kami punya bukti rekaman dan pengakuan dari para pelaku perusakan, yang menyebutkan nama Bapak Reno Chandratama sebagai orang yang menyewa mereka. Kata Pak Surya, menampakkan senyum kemenangan yang dingin. Reno, yang mendengar keributan itu, mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, tetapi di sana sudah menunggu beberapa pengawal berpakaian preman yang merupakan tim cadangan Pak Dirman. Reno ditangkap dan diserahkan kepada polisi. Kenan, yang pasrah, menyerahkan diri, meskipun ia tidak terlibat dalam rencana perusakan toko bunga itu, ia tetap menjadi tersangka karena keterlibatannya dalam masalah finansial perusahaan. Saat polisi membawa Reno dan Kenan pergi, Bu Anggi menjerit histeris. Ia menendang-nendang pintu dan memukul-mukul pengawal. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan bukan hanya kekayaan, tetapi juga kebebasan kedua putranya. Dira, kamu iblis. Kamu menghancurkan kami, teriak Bu Anggi, suaranya pecah. Di tempat lain, Dira menerima laporan dari Pak Surya bahwa Kenan dan Reno sudah ditahan. Nona Dira, Reno dijerat kasus perusakan dan pengancaman, yang ancaman hukumannya cukup berat. Kenan ditahan sebagai saksi kunci untuk kasus penggelapan pajak. Ini adalah pukulan telak yang akan mengamankan posisi kita, lapor Pak Surya. Terima kasih, Pak Surya, kata Dira, lega. Dan Sita, bagaimana kabarnya? Toko bunga Nona Sita sudah selesai direnovasi. Bahkan, Pak Dirman memerintahkan untuk menambahkan sistem keamanan yang paling canggih, dan mengisi kembali seluruh stok bunga dengan bunga-bunga impor terbaik. Toko itu kini lebih indah dari sebelumnya, lapor Pak Surya. Dira tersenyum. Ayahnya selalu tahu bagaimana cara melindungi orang-orang yang dicintainya. Ia menelepon Sita. Toko bungaku seperti baru lagi, Ra, bahkan lebih bagus. Terima kasih banyak. Sita menangis, tapi kali ini tangisan bahagia. Tidak masalah, Sid. Sekarang kamu aman. Bu Anggi tidak akan bisa menyentuhmu lagi, jawab Dira. Di saat bersamaan, Dira menerima telepon dari Pak Dirman. Dira, mereka sudah ditahan. Tapi Bu Anggi tidak akan tinggal diam. Dia akan menggunakan media lagi, dia akan mencoba memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa dia adalah korban dari pengusaha kejam dan menantu durhaka, kata Pak Dirman memperingatkan. Aku tahu, Ayah. Tapi aku sudah siap, kata Dira. Dira tahu, Bu Anggi tidak akan pernah berhenti. Dan Dira juga tidak akan mundur.
Ini bukan lagi tentang perceraian, ini tentang prinsip dan martabat. Dira kemudian bertemu dengan Sita. Ia ingin memastikan bahwa Sita benar-benar aman. Saat bertemu, Sita memberikan Dira sebuah buket bunga mawar putih. Ini bunga mawar paling murni, Ra. Seperti hatimu. Kau bisa saja membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kau memilih keadilan, kata Sita. Aku tidak memilih balas dendam, Sid. Aku memilih keadilan. Dan aku ingin Bu Anggi tahu bahwa kekuasaan ayahku tidak digunakan untuk pamer, tapi untuk melindungi, jawab Dira. Bu Anggi, yang kini sendirian di rumah besar yang sunyi, mencoba menghubungi pengacara, tetapi semua pengacara top yang pernah mereka andalkan menolak kasusnya setelah tahu mereka harus berhadapan dengan Imperium Group dan Pak Dirman. Tidak ada yang berani mengambil risiko untuk melawan The Shadow CEO. Bu Anggi akhirnya menyewa pengacara kelas 2 dengan sisa uang tunainya. Pengacara itu memberinya saran yang mengerikan. Bu Anggi harus menjual rumah megah mereka untuk membayar uang jaminan yang sangat tinggi dan biaya hukum yang terus membengkak. Bu Anggi kembali menangis. Rumah yang menjadi simbol keangkuhannya, yang selama ini ia gunakan untuk menghina Dira, kini harus dijual untuk menyelamatkan anak-anaknya. Kehancuran finansial keluarga Chandratama kini lengkap, didorong oleh kesombongan Bu Anggi sendiri. Dira, dengan dukungan penuh ayahnya, mulai menyusun strategi baru. Ini bukan hanya tentang kemenangan di pengadilan, tetapi tentang bagaimana ia bisa menutup babak ini dengan martabat tinggi. Setelah penahanan Kenan dan Reno, keheningan di rumah keluarga Chandratama benar-benar memekakan. Bu Anggi kini sendirian di tengah kemewahan yang terasa kosong. Rasa takut telah menggantikan arogansi. Pengacara yang ia sewa, seorang pria bernama Haris dari firma kecil, menyarankan satu hal yang paling Bu Anggi takuti. Menjual aset utama, yaitu rumah mewah mereka, simbol keangkuhan yang selama ini ia gunakan untuk merendahkan Dira. Bu Anggi, kita tidak punya pilihan. Uang jaminan untuk Reno sangat besar karena kasus perusakan dan pengancaman, apalagi dengan keterlibatan Kenan dalam penyelidikan pajak. Anda harus menjual rumah ini untuk mendapatkan dana segar. Jelas Haris, nada suaranya tegas. Bu Anggi menolak mentah-mentah. Tidak. Rumah ini warisan. Rumah ini adalah lambang status kita. Tidak mungkin. Namun, ancaman kehilangan putranya memaksa Bu Anggi menghadapi kenyataan. Semua rekeningnya telah dibekukan, dan ia hanya memiliki sisa uang tunai yang sangat terbatas. Setelah berhari-hari menimbang dan menangis, Bu Anggi akhirnya setuju. Pengacara Haris segera mengurus penjualan rumah. Karena kondisi pasar yang sensitif akibat skandal Chandratama, rumah itu harus dijual dengan harga diskon besar-besaran. Bu Anggi merasa terhina. Simbol kebesarannya kini harus dijual murah, seolah-olah seluruh dunia menertawakannya. Sementara proses penjualan berjalan, Bu Anggi mencoba cara lain untuk mendapatkan simpati dan membalikkan keadaan. Ia memutuskan untuk menjadi korban di mata publik, memanfaatkan media yang dulu ia gunakan untuk memamerkan kekayaan. Bu Anggi mengadakan konferensi pers dadakan di depan rumahnya sebelum rumah itu resmi terjual. Ia tampil lusuh, mengenakan pakaian sederhana, dan sengaja tidak merias diri. Di depan kamera, Bu Anggi menangis histeris. Saya adalah korban. Saya adalah ibu yang dihancurkan oleh menantu saya sendiri. Dira adalah wanita ular yang menyembunyikan identitasnya, yang bekerja sama dengan ayahnya, seorang pengusaha kejam yang ingin menguasai seluruh aset kami. Bu Anggi berseru, air matanya membanjiri pipi. Dia menghancurkan keluarga saya. Dia menjebloskan anak-anak saya ke penjara. Mohon, kembalikan anak-anak saya. Narasi Bu Anggi berhasil menarik perhatian masyarakat. Sebagian publik mulai merasa kasihan dan menganggap Dira sebagai menantu jahat yang terlalu kejam. Apalagi setelah tahu Dira adalah putri dari miliarder rahasia. Opini publik terbagi, sebagian membela Dira karena martabatnya dihina, sebagian menyalahkan Dira karena balas dendam yang dianggap terlalu kejam. Berita tentang tangisan Bu Anggi itu sampai ke meja Dira dan Pak Dirman. Ayah, lihat ini. Bu Anggi memutarbalikkan fakta lagi. Dia berhasil mendapatkan simpati, kata Dira, raut wajahnya menunjukkan kekesalan. Pak Dirman, duduk di ruang kerjanya yang elegan namun bersahaja, tersenyum tipis. Sangat bisa ditebak. Dia sedang memainkan kartu terakhirnya, drama penderitaan.
Tapi ingat, Dira, kita tidak perlu membalas drama dengan drama. Kita balas drama dengan fakta dan tindakan nyata. Pak Dirman menatap Dira. Sudah waktunya kamu menunjukkan kepada publik, dan terutama kepada Bu Anggi, bahwa kekayaanmu adalah hasil dari kerja keras dan prinsip, bukan hanya warisan yang disombongkan. Dira mengangguk, memahami maksud ayahnya. Selama beberapa hari terakhir, Dira bekerja keras di Imperium Group, memimpin sebuah proyek investasi besar yang selama ini dirahasiakan. Proyek ini adalah investasi pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil, menggunakan dana sosial yang dikelola Imperium Group. Dengan arahan Pak Dirman dan bantuan Pak Surya, Dira mengadakan konferensi pers tandingan. Namun, ia tidak melakukannya di depan kantor mewah, melainkan di lokasi proyek, dikelilingi oleh para pekerja dan calon penerima manfaat. Dira tampil sederhana dan profesional. Ia tidak menyebut nama Bu Anggi, Kenan, atau Reno sama sekali. Ia hanya berbicara tentang visi dan misi dari kekayaan yang sesungguhnya. Kami tidak berinvestasi pada 30 mobil mewah atau 10 apartemen kosong, kata Dira, suaranya tenang dan berwibawa, disiarkan langsung oleh berbagai media nasional. Kami berinvestasi pada masa depan bangsa. Kami berinvestasi pada pendidikan, pada kesehatan, dan pada martabat manusia. Dira kemudian mengumumkan secara resmi pengangkatannya sebagai Chief Investment Officer, CIO, dari Yayasan Sosial Imperium Group, sebuah posisi yang menunjukkan bahwa ia tidak hanya mengelola uang, tetapi juga prinsip moral dalam kekayaan. Kekayaan yang sejati adalah kekayaan yang bermanfaat bagi orang lain, bukan kekayaan yang hanya digunakan untuk meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Tutup Dira, memberikan statement yang menghantam tepat ke inti kesombongan keluarga Chandratama. Langkah ini adalah counter attack yang brilian. Dira mengubah narasi dari menantu kejam menjadi pemimpin muda berprinsip. Publik seketika mengubah pandangannya. Mereka melihat kontras yang tajam antara Bu Anggi yang menangis histeris karena kehilangan mobil, dengan Dira yang berbicara tentang pembangunan dan martabat di lokasi proyek. Di saat yang sama, Bu Anggi akhirnya menandatangani surat-surat penjualan rumahnya. Ia berdiri di ambang pintu terakhir kalinya. Ia melihat garasi yang kini benar-benar kosong dan ruang tamu yang marmernya terasa dingin. "Kenapa, Dira? Kenapa kamu harus menghancurkan aku sejauh ini?" gumam Bu Anggi, penyesalan dan kebencian bercampur aduk. Rumah itu akhirnya dibeli oleh perusahaan properti anonim dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai seharusnya. Uang hasil penjualan itu langsung digunakan untuk membayar uang jaminan dan biaya hukum. Bu Anggi dan Kenan, yang dikeluarkan dari tahanan sebagai saksi, kini harus pindah ke sebuah apartemen kecil yang jauh lebih sederhana. Kepindahan itu adalah kehinaan terbesar bagi Bu Anggi. Selama ini ia menyombongkan 10 apartemen mewah, dan kini ia hanya bisa menyewa 1 unit kecil di pinggiran kota. Kenan, yang keluar dari tahanan dengan wajah babak belur secara mental, tidak lagi bersuara. Ia diam dan merenung. Ia melihat konferensi pers Dira dan merasa malu. Ia menyadari bahwa Dira benar, martabatnya jauh lebih tinggi dari semua harta benda mereka. Sementara itu, Reno tetap berada di tahanan karena kasusnya lebih berat dan bukti yang ada sangat kuat. Bu Anggi harus berjuang mati-matian untuk membebaskannya. Dira, yang kini fokus pada pekerjaan barunya, memutuskan untuk mengambil satu langkah hukum terakhir. Melalui Pak Surya, ia mengajukan permohonan agar proses perceraian dipercepat dan diselesaikan secara damai. "Pak Surya, pastikan Bu Anggi tidak bisa menggunakan perceraian ini untuk drama lagi. Biarkan mereka tenang. Aku ingin bebas sepenuhnya dan fokus pada tujuan hidupku," kata Dira. Dira tidak ingin lagi berurusan dengan kegelapan dan kesombongan masa lalunya. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak takut, ia berprinsip, dan ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Sekarang, saatnya ia membangun hidupnya yang baru, hidup yang ia pilih sendiri, tanpa bayang-bayang hinaan. Kekalahan keluarga Chandratama bukan lagi karena ulah Dira, tetapi karena ulah mereka sendiri. Bu Anggi dan Kenan pindah. Mereka meninggalkan rumah mewah itu dengan koper-koper usang, tanpa mobil mewah, dan tanpa kemewahan lain. Mereka memulai hidup dari nol, hidup yang sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka sombongkan. Mereka harus menghadapi lingkungan baru, di mana tetangga mereka adalah orang-orang biasa, yang tidak akan terkesan dengan cerita bohong mereka.
Kehidupan baru yang keras ini adalah hukuman yang setimpal bagi Bu Anggi. Proses perceraian antara Dira dan Kenan berjalan cepat dan tanpa drama. Berkat penolakan Dira atas harta gonogini dan tekanan kuat dari Pak Dirman melalui Pak Surya, pengadilan memutuskan untuk segera mengesahkan perpisahan mereka. Di hari persidangan, Bu Anggi hadir dengan Kenan. Bu Anggi, yang kini tinggal di apartemen kecil dan harus berhemat, tampak jauh dari kesan glamor. Kenan terlihat lesu, matanya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Dira datang didampingi oleh Pak Dirman dan Pak Surya. Dira tampil anggun dan bersahaja, memancarkan aura kesuksesan dan kedewasaan. Pertemuan di pengadilan adalah yang terakhir kalinya mereka berempat berhadapan. Saya tidak menuntut apa-apa. Saya hanya ingin mengakhiri ikatan ini, ujar Dira di depan hakim, suaranya mantap dan tegas. Bu Anggi mencoba membuka mulut untuk berdrama, tetapi Pak Surya segera memotongnya dengan tatapan tajam. Bu Anggi, yang kini sudah takut berurusan dengan hukum, hanya bisa terdiam dan menunduk. Ia akhirnya menyadari bahwa semua ancaman dan kesombongannya telah berakhir. Hakim mengabulkan gugatan cerai Dira. Secara resmi, Dira bebas dari bayang-bayang keluarga Chandratama. Setelah putusan dibacakan, Dira menatap Kenan. Ada kesedihan di matanya, tetapi tidak ada penyesalan. Kenan, aku harap kamu menemukan kedamaian dan tujuan hidupmu yang sejati, bisik Dira sebelum berbalik dan pergi bersama ayahnya. Kenan terpaku. Ia melihat kepergian Dira, wanita yang ia cintai namun gagal ia lindungi. Ia tahu, ia telah kehilangan permata yang sesungguhnya karena kelemahan dan ketakutan finansialnya sendiri. Setelah perceraian, hidup Bu Anggi dan Kenan benar-benar berubah drastis. Mereka harus beradaptasi dengan kehidupan yang sangat sederhana di apartemen sewaan. Bu Anggi, yang tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga, kini harus mencuci, memasak, dan membersihkan sendiri. Sifat sombongnya mulai berbenturan dengan tetangga barunya, yang tidak terkesan dengan cerita masa lalunya. Bu Anggi kerap mengeluh. Kenan, makanan ini tidak enak. Dapur kita sempit. Semua orang di sini tidak punya selera. Kenapa kita harus hidup seperti ini? Keluhan Bu Anggi tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membuka mata Kenan. Kenan menyadari bahwa sumber penderitaan mereka bukanlah Dira, melainkan sifat Bu Anggi yang tak pernah puas dan arogansinya yang tak pernah hilang, bahkan setelah jatuh miskin. Suatu malam, Kenan akhirnya membuat keputusan yang sangat penting. Ia tahu ia tidak bisa lagi tinggal bersama ibunya yang terus-menerus menyalahkan keadaan dan orang lain. Kenan membutuhkan jarak untuk benar-benar berubah. Bu, kata Kenan, suaranya perlahan, tetapi penuh ketegasan. Saya akan pergi. Bu Anggi terkejut. Pergi kemana? Kita hanya punya satu sama lain. Saya akan pergi keluar kota, Bu. Saya akan mencari pekerjaan yang jujur, pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan kekayaan kita yang dulu. Saya harus membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya bisa hidup tanpa nama besar Chandratama, jelas Kenan. Bu Anggi menangis histeris. Ia menuduh Kenan meninggalkannya, menuduh Kenan sebagai anak durhaka, dan kembali menyalahkan Dira. Ini semua ulah wanita itu. Dia memisahkan kita, teriak Bu Anggi. Kenan menatap ibunya dengan tatapan lelah. Tidak, Bu. Ini semua adalah ulah kita sendiri. Dan saya tidak meninggalkan ibu. Saya hanya butuh waktu. Ibu harus belajar hidup mandiri, tanpa saya, tanpa Reno, dan tanpa kemewahan. Keesokan harinya, Kenan mengemasi tas ranselnya. Ia hanya membawa sedikit pakaian dan uang seadanya. Ia pamit, meninggalkan Bu Anggi yang menangis sendirian. Kenan memilih untuk mengikuti saran Dira, mencari awal yang baru, jauh dari bayang-bayang kesombongan ibunya. Kenan memutuskan untuk pergi ke kota kecil di pinggiran, dan memulai hidup sebagai aktivis sosial di sebuah yayasan nirlaba. Ia ingin menebus dosa-dosanya, bukan dengan uang, tetapi dengan tenaga dan waktu. Sementara itu, Dira, yang kini sepenuhnya bebas, fokus pada karirnya di Imperium Group. Dengan kepintaran dan bimbingan ayahnya, Dira membuktikan dirinya sebagai pemimpin visioner. Posisi barunya sebagai Chief Investment Officer berhasil membawa dampak positif pada proyek-proyek sosial ayahnya, menjadikannya sorotan positif di kalangan pengusaha muda yang berintegritas. Dira telah mendapatkan mahkota sejati yang ia cari,
martabat, integritas, dan kesuksesan yang dibangun atas dasar kebaikan. Babak baru kehidupannya dimulai dengan penuh harapan dan makna. Setelah kepergian Kenan, Bu Anggi benar-benar sendirian di apartemen kecil yang ia sewa. Kehidupan barunya sangat kontras dengan masa lalu. Ia harus berjuang dengan pekerjaan rumah tangga yang ia benci, dan menghadapi isolasi sosial yang menyakitkan. Tidak ada lagi teman sosialita yang mau mendekat, takut tercoreng oleh skandal keuangannya. Bu Anggi mencoba mencari pekerjaan, tetapi keahliannya seumur hidup hanyalah mengelola pesta dan memamerkan kekayaan. Setiap wawancara kerja yang ia hadiri selalu berakhir dengan penolakan. Harga dirinya yang masih tersisa membuatnya sulit menerima pekerjaan kasar atau pekerjaan yang dianggapnya di bawah standar. Keterbatasan finansial dan hilangnya Reno, yang masih dalam penahanan, membuat tekanan mentalnya mencapai puncaknya. Bu Anggi seringkali menangis. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, meskipun hanya sesaat. Kebanyakan, ia tetap menyalahkan Dira dan Pak Dirman atas semua kemalangannya. Di sisi lain, Kenan memulai kehidupan yang benar-benar berbeda. Ia bekerja di Yayasan Nirlaba di daerah pedesaan. Ia belajar hidup dengan gaji sederhana, makan makanan lokal, dan melakukan pekerjaan fisik yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya. Ia mengajar anak-anak sekolah dan membantu membangun fasilitas umum. Awalnya Kenan sangat kesulitan. Ia sering lelah dan frustrasi. Namun, seiring berjalannya waktu, Kenan mulai menemukan makna yang hilang dalam hidupnya. Ia menemukan kebahagiaan dalam senyum tulus anak-anak dan rasa terima kasih dari masyarakat. Kenan menyadari bahwa kekayaan material yang dulu ia sombongkan tidak pernah memberinya kepuasan sebesar ini. Ia kini benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih rendah hati. Kenan sesekali menelepon Bu Anggi, tetapi setiap pembicaraan selalu berakhir dengan Bu Anggi yang mengeluh dan memintanya pulang. Kenan tahu, ia harus menjaga jarak sampai ibunya benar-benar berubah. Sementara itu, Dira, di bawah bimbingan Pak Dirman, terus bersinar di Imperium Group. Ia berhasil meluncurkan program investasi sosial berskala nasional yang mendapat pujian dari pemerintah. Media masa kini menjulukinya sebagai The Queen of Principle, karena pendekatannya yang mengutamakan integritas dan kebermanfaatan, jauh dari kesan pamer atau arogansi. Pak Dirman bangga melihat putrinya tumbuh menjadi pemimpin yang kuat. Dira tidak hanya menggunakan kekayaan ayahnya, tetapi juga menggunakan kecerdasannya untuk memberikan dampak positif. Dira kadang-kadang mendengar kabar tentang Kenan melalui Sita, yang sesekali mengecek informasi tentang Kenan melalui koneksi lama. Dira tahu Kenan sedang berjuang untuk berubah. Ia merasa lega, setidaknya perpisahannya telah mendorong Kenan ke jalan yang lebih baik. Di akhir bab 8, Bu Anggi mendapat kabar buruk. Pengacara Haris mengabarkan bahwa upaya banding untuk Reno gagal. Reno harus menjalani hukuman penjara. Kabar ini menghantam Bu Anggi seperti palu godam. Ia kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa kedua putranya. Keterpurukan Bu Anggi telah mencapai titik terendah. Kabar penahanan permanen Reno menghancurkan Bu Anggi sepenuhnya. Ia kini benar-benar kehilangan pegangan hidup. Di tengah kesendirian dan kemiskinan di apartemen kecilnya, Bu Anggi akhirnya mencapai titik di mana ia tidak lagi menyalahkan Dira atau Pak Dirman, melainkan dirinya sendiri. Ia merenungkan semua kata-kata hinaan yang pernah ia lontarkan, semua pamer kekayaan yang sia-sia, dan semua keangkuhan yang telah merusak keluarganya. Penyesalan sejati mulai tumbuh di hatinya. Bu Anggi mencoba menghubungi Kenan, tetapi Kenan, yang kini benar-benar fokus pada pekerjaan sosialnya, hanya menerima panggilan Bu Anggi seminggu sekali. Bu Anggi menceritakan betapa ia merindukan Kenan, dan betapa ia menyesali semua perbuatannya di masa lalu. Untuk pertama kalinya, Bu Anggi tidak mengeluh tentang kemiskinan, melainkan tentang kesalahannya sebagai seorang ibu. Di tempat lain, Dira sedang mempersiapkan acara peluncuran besar-besaran untuk program sosial terbarunya. Saat memeriksa daftar tamu, Dira melihat nama Kenan. Pak Dirman sengaja mengirim undangan kepada Kenan, sebagai pengakuan atas perubahan putranya. Dira juga menerima laporan dari Pak Surya, bahwa Bu Anggi kini hidup dalam kesulitan nyata, dan telah menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Pak Dirman, yang selalu mengawasi, telah meminta Pak Surya untuk memastikan Bu Anggi tidak kelaparan, namun tanpa sepengetahuan Bu Anggi. Dira terkejut,
ayahnya tidak sekejam yang ia kira. "Ayah, kenapa ayah masih mempedulikannya setelah semua yang dia lakukan?" tanya Dira. "Dira, balas dendam terbaik adalah pelajaran, bukan kehancuran total. Mereka harus jatuh untuk melihat langit. Sekarang dia sudah jatuh dan mulai melihat langit. Dan lagi, dia adalah ibu dari Kenan, yang sudah mulai berubah," jawab Pak Dirman. Pada hari peluncuran program Dira, Kenan datang. Penampilannya sangat berbeda, mengenakan kemeja yang sederhana namun rapi, tanpa ada jejak kemewahan masa lalunya. Kenan datang bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memberikan dukungan tulus. Di sela-sela acara, Kenan mendekati Dira. "Dira, selamat. Aku sangat bangga melihat apa yang telah kamu capai," kata Kenan tulus. "Terima kasih, Kenan. Aku juga senang mendengar kamu menemukan jalanmu yang baru," balas Dira. Kenan kemudian menyampaikan penyesalannya yang terdalam, bukan karena kehilangan harta, tetapi karena gagal melindungi Dira sebagai suami. "Aku minta maaf atas semua penderitaan yang ibumu dan aku sebabkan. Aku tahu kata-kata tidak akan mengubah masa lalu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah berubah. Dan ibumu, dia juga mulai menyesal, Dira," kata Kenan. Dira melihat ketulusan di mata Kenan. Ia memaafkan Kenan. "Aku sudah memaafkanmu, Kenan. Pergilah dan terus lakukan kebaikanmu." Kenan berpamitan, melanjutkan pekerjaannya di yayasan. Setelah Kenan pergi, Dira menemui ayahnya. "Ayah, aku ingin melakukan sesuatu untuk Bu Anggi. Aku tidak ingin dia hidup dalam penderitaan terus-menerus. Aku ingin memberinya kesempatan, bukan uang," kata Dira. Dira memutuskan untuk menggunakan koneksinya di program sosial. Ia menawarkan Bu Anggi pekerjaan di pusat bantuan sosial yang dikelola Sita. Pekerjaan itu sederhana, melayani, dan membutuhkan kerendahan hati, hal-hal yang paling Bu Anggi hindari dulu. Ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk membuktikan bahwa ia benar-benar berubah. Bu Anggi terkejut menerima tawaran pekerjaan dari Dira. Pekerjaan sebagai staf administrasi di pusat bantuan sosial, tempat yang dulu ia pandang rendah. Ia tahu, Dira memberikan ini bukan karena kasihan, tetapi karena Dira melihat ada sedikit harapan dalam penyesalan yang ia tunjukkan. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menebus dosa. Bu Anggi menerima tawaran itu. Hari-hari awal bekerja sangat sulit. Bu Anggi, yang terbiasa memerintah, kini harus melayani, berinteraksi dengan orang-orang yang kurang beruntung, dan menerima perintah dari Sita. Namun, seiring berjalannya waktu, Bu Anggi mulai menemukan kepuasan yang berbeda. Ia belajar mendengarkan, belajar berempati, dan yang paling penting, belajar bekerja keras tanpa mengandalkan nama besar. Sita, yang awalnya waspada, melihat perubahan tulus pada Bu Anggi. Sita menyadari bahwa orang bisa berubah, asalkan diberi kesempatan. 3 tahun kemudian, waktu telah berlalu. Dira berada di puncak karirnya. Ia memimpin Imperium Group ke tingkat global, menggunakan kekayaan senyap ayahnya untuk menciptakan dampak sosial yang masif. Dira telah menjadi ikon integritas dan kekuatan wanita. Kenan melanjutkan pekerjaan sosialnya. Ia menjadi direktur sebuah yayasan nirlaba dan dikenal sebagai sosok yang berdedikasi. Ia menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan pelayanan. Kenan tidak pernah kembali ke dunia bisnis yang penuh kemewahan, karena ia tahu itu akan merusaknya lagi. Bu Anggi. Ia masih bekerja di pusat bantuan sosial. Ia tidak lagi ambisius atau sombong. Wajahnya menampakkan ketenangan dan kerendahan hati. Suatu hari, Dira datang berkunjung ke pusat bantuan sosial. Bu Anggi melihat Dira, dan tanpa rasa malu atau dendam, ia mendekat. "Dira," kata Bu Anggi, suaranya tulus. "Terima kasih. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk melihat bahwa hidup ini jauh lebih berharga daripada semua mobil dan apartemen itu. Aku menyesal atas semua yang kulakukan padamu." Dira tersenyum. "Bu Anggi, terima kasih sudah menerima uluran tangan ini. Saya senang melihat ibu menemukan kedamaian." Dira dan Bu Anggi tidak kembali menjadi keluarga, tetapi mereka mencapai kedamaian yang lebih dalam, saling memaafkan dan menghormati. Reno, setelah menjalani masa hukumannya, keluar dan memutuskan untuk bergabung dengan Kenan di Yayasan Nirlaba.
Ia juga memilih untuk menebus kesalahan dengan bekerja tulus, jauh dari kejahatan dan keserakahan masa lalu. Dira, yang kini sepenuhnya bebas, bertemu dengan seorang pengusaha muda yang juga berprinsip. Mereka memulai hubungan yang didasari oleh rasa hormat, visi yang sama, dan cinta sejati. Dira mendapatkan akhir yang baru, yang ia tentukan sendiri, bukan ditentukan oleh kekayaan atau status sosial. Dira resmi menikah dengan kekasih barunya, di sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Kenan, Reno, dan Bu Anggi mengirimkan karangan bunga, bukan dari toko bunga mahal, melainkan dari toko bunga Sita. Karangan bunga itu disertai kartu ucapan